Al-baiti jannati. Al-baiti jannati. Rumahku itu surga. Bu, ibu di rumah sudah menjadi ratu nggak, Bu? Astagfirullah. Bapak dosa. Iya, loh, jadi surga. Di situ surga itu adalah ratu, ya enggak? Namanya ratu itu harus dimulia. Kok namanya ratu kok disuruh-suruh? Enggak disuruh pakai dalil rokok. Astagfirullah. Astagfirullah. Ojo pakai dalil. Kok gampang ucap rokok? Ya Allah. Ya, menarik Bu, ini kemarin pas di rumahnya Pak Yuri itu, ya Allah jangan pakai kita membela diri kita, bukan membela iman kita, bukan membela Allah dan Rasulnya, tapi membela diri kita dengan dalil. Dengan dalil Bu rataat rokok dong. Kok sih disalah ustate? Si ustate lah, orang merokok kok disalah ibu lu, ngaji lo dia, ustate sopo lu? Ustate jadi gak ngajari. Ya, awas ini saya ingatkan ke bapak-bapaknya ini. Rasul mengatakan al-baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Yang menghias rumah siapa? Istri atau suami? Pak, dijawab Pak. Saya ngasih pertanyaan Bapak ini Bu. Ibunya jawab saja. Yang menghias rumah istri atau suami? Suami. 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 Yang istrinya dong. Yang istrinya dong. Lagi kita mau ngerasa lagi. Yang bilang istri bapak-bapak sebulannya mau berapa sama istri? Ayo. Ini syariatnya. Ketika sudah menjadi istri dia ratu. Kalau pilih melayani kita sempurna. Ini syariat. Kalau sudah kita anggap dan kita sudah qabil untuk nikah, maka kebutuhan istri apapun kita harus nyanggupi. Iya, saya bukan membela istri, walaupun juga bukan. Karena berat jadi kowam itu berat. Kenapa saya katakan seperti itu? Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang punya karakter tegas tapi hatinya lembut. Umar seluruh jazirah Arab takut sama Umar semuanya karena wataknya keras, tegas, tapi dengan istri nggak berani tuntut. Itu karena takut atau apa? Bukan, karena belum bisa menyempurnakan kewajibannya kepada istri. Dan awalnya kan seakan-akan harus nyanggupi kabeh istri lera ora taat neraka wong. Ya Allah, kaya neraka iku sing megang suami. Kurang apa? Ya, makanya dirubah mindset harus dirubah. Syariatnya kalau kita kalau kita secara hukumnya seorang istri seorang suami ketika sudah mengatakan qabil tu, yang meminta kepada orang tuanya dengan wasilah Allah dan Rasulnya, maka semua apapun yang dibutuhkan oleh seorang istri harus disediakan suami. Harus disediakan suami. Ya, baik rumahnya, nggak boleh masak. Itu syariatnya, ya. Istri nggak boleh masak. Nggak boleh masak. Bayangkan. Itu syariatnya. Kalau dia ingin benar-benar menyempurnakan pelayanan buat kita. Iya, pengen kan istri melayani kita kan dengan segala galanya. Bayangkan suruh ini ya.
Ora iso dandan, Pak. Mek dandan lho piye? Masih bodoh. Lupa, iya. Jadi ratu itu kon apa-apa enggak? Enggak. Enggak. Dan Islam itu memuliakan wanita. Sehingga saya ngono sapa ya? Nah, mulai ketika kita belum bisa memenuhi kewajiban kita, ya memenuhi hak kita, kewajiban kita sebagai seorang suami, dan istri kita sudah menerima keadaan seperti itu, ayo jangan saling menuntut, ayo Bu, Pak, ayo kita sama-sama beramal di sini. Nah, kalau istri kan kata Rasulullah harus taat kepada suami, taat suami kepada suami ada syaratnya, Pak. Lihat nanti hadisnya, ada syaratnya. Kontak jangan sampai bantah, ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Ya, ketika suami mulai apa jenis itu, Bu, saya tanya ini, ibu dulu dilamar, kemudian akad nikah. Ya, maharnya apa, Bu? Pak Fajar ngasih mahar ibu. Berangkat alat sholat. Lali, baik lali. Ya Allah. Apa, Pak Fajar? Bu apa, Bu? Dulu dia dinikahi sama Pak Fajar. Dulu maharnya apa? Ibu minta. Uang 1 juta, seperangkat alat sholat, Meksikonya ambil. Ingat saya itu tak? Uang 1 juta, Alat sholat. seperangkat alat sholat. Magicom, Duh, gitu kok pengen dilayani sempurna. Ya Allah. Kahanan tak? Ya angel. Mulanya ayo saja kita semuanya ayo saja. Jangan kita meminta hak kita. Ayo nanti habis taklim, habis kita taklim keluarga ini nanti diskusi. Bu, saya nggak pantas meminta hak saya karena saya belum memenuhi haknya itu. Ayo kita sama-sama di sini ta'awun dalam kebaikan. Ayo pahamilah kekurangan suami. Ya, saya pun berusaha nanti akan memahami. Ya, dan ingatkan saya akan memahami kekurangan ibu. Ayo kita sama-sama di sini mengangkat keluarga kita menjadi keluarga yang awal itu sama-sama. Siap nggak Pak Bu? Siap. Ya, karena tanggung jawab seorang suami berat. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam surat Al-Mujadil At-Taghabun, dibuka surat At-Taghabunnya ayat 14. Bawa Qurannya. Ini landasannya dulu ya. Ini landasannya dulu. At-Taghabun ya. Surat ke berapa itu ya? 64 ya. 64 ayatnya 14. Kita baca sama-sama, saya dulu kemudian ditirokan ya, supaya kita tahu ini landasannya dulu, nanti kita muhasabah keluarga kita masing-masing ya, kita masing-masing. Sudah ya? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum
fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Artikan, wahai orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin. Allah panggil orang-orang yang beriman dengan panggilan kasih sayang. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwwun lakum, menjadi musuh bagimu. Coba renungi. Ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ini yang ngomong saya, Yazid atau Allah? Allah. Kalau Allah yang ngomong, kalau Allah yang jawab, benar atau salah? Benar. Istri, anak bisa menjadi musuh. Bapak sadar nggak? Bapak sadar nggak? Bu, sadar nggak Bu? Ayo, jadi musuh. Ayo kita sadarkan dulu, Ya, kita sadarkan dulu. Supaya benar-benar kita merenung, ya Allah, istriku, anakku bisa menjadi musuh. Jadi musuh itu gimana? Tukaran nggak? Tukaran nggak? Iya. Bapak dalam rumah tangga tukaran nggak? Hah? Sering. Kadang-kadang. Sering atau kadang? Kadang-kadang. Awas ini, ya. Namanya musuh kok. Kata seringnya lah. Buatan. Saya bukan kami loh ya. Ya, ayo supaya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti, ya, sudah mengingatkan bagi orang-orang beriman. Di sini bagi orang beriman siapa? Suami di sini. Awas, hati-hati. Mulai Allah mengatakan apa? Fahdaruhum, hati-hati bagi kamu wahai suami, bagi kamu wahai laki-laki, hati-hati. Fahdaruhum, kata Allah, fahdaruhum, hati-hati. Jadi musuh itu, ya. Mulai ya Allah, awas, ya. Mulai ketika kita biar itu tidak menjadi musuh, hati-hati. Ojo nyinggung perasaane. Ojo nyinggung perasaane. Ojo ngloroi atine. Ojo ngloroi atap. Kenapa Rasulullah SAW bersabda? Ini kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Saya bacakan hadisnya ini. Waihaka ya anjasa. Ini Rasulullah yang bersabda. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nanti bisa dicek di hadis yang nomor 6.000, ya, 6.149. Nanti bisa dicek di Bukhari. Ya, waihaka ya anjasa. Ruwaidaka sauqan bil qawarir. Hati-hati wahai anjasa. Rasulullah mewasiatkan kepada anjasa, hati-hati wahai anjasa. Maksudnya apa? Pelan-pelan wahai anjasa. Ya, jika sedang mengawal gelas atau piala dari kaca. Maksudnya apa? Para wanita. Wanita Rasulullah SAW junjungan kita itu mengibaratkan ya seorang istri itu apa? Piala
Piala. Dan pialanya dari mana? Dari apa? Kalau Pak Agus bawa piala dari kaca, tingginya piala ini 2 meter. Dari kaca, Pak. Gerusa-gerusu atau hati-hati, Pak? Hati-hati. Ini wasiat Rasul kepada Anjasa. Hati-hati. Ya, mulai benar kata sudah diperhatikan Pak Nana. Sampai rumah dipijiti, hati-hati. Dimarahin diam aja dimarahin. Rungokno. Ini kalau saya nanti bojomu iki apa sih kurang ojo. Wes dimarahi Pak Nana diam. Ditunggu ya Allah, muka-muka kalau berikan hati istriku ya Allah. Ya Allah, ini kaca. Sidik tersentuh jatuh. Meneriakin. Mulai banyak yang tamu-tamu saya ini masalah keluarga. Wanita itu Rasul jadi mengibaratkan, bukan saya ya, Rasul mengibaratkan kaca tadi. Piala dari kaca. Benar, menjaga wanita itu harus hati-hati. Hati-hati karena wanita itu lebih besar perasaannya ketimbang akalnya. Ya itu kekurangannya wanita. Tapi di situ ada kemuliaan wanita. Ketika kita bisa menjaga dengan hati-hati, kita akan mendapatkan begitu luar biasa seorang wanita. Manusia hebat karena ada sosok wanita hebat. Khadijah bin Khuwailid. Ya, bayangkan, ibu-ibu sudah menjadi sosok wanita hebat gak untuk suami hebat. Bu, kok menanggapi? Jangan proses terus, nanti gosong. Ayo kita membuktikan aksi. Ya, aksi juga nyata. Ayo, dan para suami, ayo kita taatinya, dimapankan hatinya, meminta sama Allah, Allahumma alif, ya Allah, satukan hati hamba, lembutkan hati hamba ya Allah, untuk menjaga amanah yang kau berikan amanah ini kepada hamba ya Allah. Ayo, jangan sampai kita mengucapkan satu ucapan yang di situ membekas di dalam hatinya dan hilangnya sulit. Karena wanita lebih mendahulukan perasaannya ketimbang akal. Mulai ketika wanita itu bersaksi berapa? Kalau wanita itu bersaksi, ya maka harus membutuhkan berapa wanita? Dua wanita. Tapi kalau laki-laki bersaksi, dia menggunakan apa? Satu. Karena laki-laki itu lebih mengedepankan akal. Mulai ketika ada seorang istri kok ngomong terus, itu istrinya baik. Bener. Itu istrinya baik. Karena apa? Seorang wanita kalau tenang hatinya, ya dia harus mengeluarkan 28.000 kata setiap hari. Maka beruntunglah yang dijadikan ujian itu suami. Beruntung. Alhamdulillah. Ketimbang yang dijadikan ujian istri kita ini tetangga kita. Ya kan? Malah kita ruwet malah. Mulai istri ngoceh, dengarkan, jangan pakai jari. Pananan. Diam. Biar dia mengeluarkan 20.000 kata dulu. Kalau nggak dikeluarkan kok istri menang terus, malah bahaya Pak, rumah sakit jiwa. Menarik kalau kita punya istri kok diam terus, jangan-jangan stres. Iya. Karena itulah untuk membahagiakan seorang istri. Istri itu harus ngomong, tapi laki-laki enggak. Laki-laki menyelesaikan masalah.
Laki-laki menyelesaikan masalah itu bukan dengan omongan, tapi diam. Maka ketika seorang ibu kok nanyai suaminya diam, menenggung, ojo diterus, dia baru mikir menyelesaikan masalah. Ojo, Pak, aku salah apa ya Pak? Orang salah, maka dibentak nanti. Diam dulu, nanti dia akan cerita, suami akan cerita ketika sudah menemukan solusi. Ya, ibu doakan aja mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, 9 sajadah doa. Nanti kalau suami sudah menemukan jawaban dari apa masalah yang di kantor, di bisnisnya, dia akan cerita. Dia akan cerita sendiri nanti, tanpa diminta. Tapi beda dengan cara ya istri menyelesaikan masalah, dia harus ngomong kepada suami. Mulai suami harus menampung setiap omongan ojo bu, ojo ngomong terus ngomong. Aku ngomong ojo. Dengarkan aja, dengarkan. Bapak-bapak siap gak mendengarkan omongannya? Bu, dengarkan bu, ini udah siap loh bu. Wes dengarkan aja. Supaya nanti loh istri kita gak jadi musuh kita. Istri kita gak jadi musuh ini bisa menuntut sampai hari kiamat loh Pak. Jadi musuh. Yang kita khawatirkan, bayangkan istri nanti kita menuntut kita. Ya Allah, saya nggak ridho ya Allah. Ketika suami saya masuk surga, saya nggak ridho ya Allah. Musuh kok. Kalau sudah menuntut seperti itu gimana lagi? Jadi masuk neraka tadi. Ya, kita ditarik ke neraka. Tapi seorang suami tidak bisa menuntut istri besok neraka. Ya itu beratnya. Ya, ketika istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka, suaminya mau nuntut, istrinya nggak bisa. Nggak bisa. Sudah sangat sabar di dunia, kata Allah. Sudah sangat sabar kepadamu. Tapi kalau istri menuntut suami nanti di pengadilan Allah bisa. Nanti kenapa? Kenapa seorang wanita itu harus patuh kepada suaminya selagi dalam ketaatan? Karena itu tanggung jawabnya. Ya. Itu tanggung jawabnya. Berat tanggung jawabnya seorang suami itu. Ya harus ngajari jangan sampai ku anfusakum wa ahlikum. Tanggung jawab suami itu bukan hanya ngasih rumah mewah, bukan hanya ngasih mobil mengkilat, bukan hanya ngasih harta sagunung, tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga seorang istri dan keluarganya supaya tidak tersentuh api neraka dengan keadaan istri yang bengkok seperti itu. Berat ya Pak? Mulai bu didukung suaminya bu, didukung. Berat. Karena seorang istri sudah bengkok, seapi-api istri tetap dijebeng bengkok. Maka kalau kita sudah paham seperti itu sebagai seorang suami, mulai ketika istri mau menuntut apa, menang, pahami karakter istri kok ya Allah, didoakan ya Allah, berilah hatinya tetap hati baik, supaya nggak menuntut tadi, supaya nggak menuntut besok dia mau kiamat, ya, supaya nggak menuntut, supaya kita di akhir nanti dikuatkan oleh istri kita, dibela oleh istri kita. Maka ayo Rasulullah mengibaratkan seorang istri itu apa? Seorang istri itu apa? Piala dari kaca. Coba bayangkan. Piala dari kaca. Coba kita bayangkan. Nah kalau kita bawa piala, kemudian bawa mobil, kita pakai mobil atau kita membawa piala, kemudian kita nyetir mobil kenceng atau pelan-pelan? Kenceng atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Dengan kelembutan. Ya, dengan kelembutan. Ya, masa aja dengan kelembutan. Ya, dengan kelembutan. Rasulullah ini yang mengatakan dengan kelembutan.
Karena apa saya kata? Karena apa Rasulullah SAW ya menyebutkan dalam keterangan hadis ini, apa kata beliau? Ya, ketika seorang wanita hatinya sudah terluka, hatinya sudah pecah, maka sulit untuk menyatukan kembali. Sulit. Sebagaimana kaca ketika sudah pecah, untuk dikembalikan bisa nggak? Sulit. Karena dia sempurna. Ya, maka ayo ya, untuk menghadapi seorang istri harus memiliki jiwa yang lembut, ya, jiwa yang sabar, ya, jiwa yang selalu membuka pintu maaf. Wis apapun kesalahannya, apapun yang diperbuat, tetap maafkan. Nanti ayat selanjutnya tadi, supaya nggak jadi musuh, dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita. Ini yang Rasulullah dan tadi Allah menyebutkan rambu-rambunya ini. Sudah paham ya Pak? Ya, bahwa wanita istri itu seperti kaca, dan kaca berbentuk piara. Ya, pernah nggak bapak-bapak ini yang hadir di sini, ya, bilang seumur pernikahan, bilang, Bu, hari ini Ibu nggak usah masak, nggak usah nyuci, nggak usah itu, biar saya yang masak, nyuci semuanya. Pernah nggak seumur pernikahan yang sama Ibu seperti itu? Kok pasak? Belum pasak itu. Kita yang itu nggak pasak. Coba dijadikan ratus sehari lah, coba. Pasal sosial nggak menjadikan istri ratus sehari. Siap. Coba ya, habis taklim ini coba. Kita pantau nanti. Bu, nggak usah kemana-mana. Saya ingin berkhidmat pada Ibu. Ya, karena apa? Ini ladang amal soleh. Karena dalam sebuah hadis, ya, ketika seorang suami memegang tangan istrinya, 1000 dosa itu akan berkurang. Subhanallah ya. Mulai sampai Rasul mengatakan, kenapa? Rasul mengatakan bahwa pernikahan itu separuh agama, yang separuhnya 3 tahun bertakwa. Mulai sesoleh seseorang yang belum nikah perlu ditanyakan kesolehannya. Bener, orang soleh sesoleh apapun dia belum nikah perlu dipertanyakan kesolehannya. Kata Rasulullah. Maka orang yang nikah itu sudah sempurna agamanya, karena pernikahan separuh itu di dalam rumah tangga. Yang di dalam rumah tangga. Ya, maka ketika kita menyentuh